Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita hingga pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Listi Marlis Regar, NIM 212408049, dari jurusan D3 Fisika Instrumentasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Pada pertemuan ini, saya akan membahas tentang pandangan Kristen tentang hukum, demokrasi dan HAM menurut perspektif Alkitab dan iman Kristen. Sebelumnya, adapun pengertian hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Selanjutnya, pandangan Kristen mengenai hukum. Tuhan pusat semua yang baik. Tanggung jawab manusia adalah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Allah adalah hakim yang terakhir yang memutuskan apa yang baik dan apa yang salah. Oleh karena itu, tanggung jawab manusia yang pokok adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Adapun yang termasuk dalam hukum Tuhan adalah amanat agung, hukum Taurat, dan hukum kasih. Manusia berbuat dosa sebenarnya bukan karena ingin berdosa, tapi karena harapan kebahagiaan dari dosa itu sendiri, yaitu menjadi sama seperti Allah lewat pelanggaran hukumnya. Manusia bebas memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Namun, manusia mencurigai Tuhan Allah dan tidak percaya kepada Tuhan bahwasannya tujuan Tuhan Allah akan hukumnya adalah kebahagiaan. Dosa selalu bersifat teologis, penyimpangan dari hukum atau aturan dan sasaran yang ditentukan Allah. Allah jatuhkan hukuman atas pelanggar hukum atau pelaku dosa, misalnya mati rohani, jasmani, dan mati kekal. Manusia tidak bahagia karena pelanggarannya, tetapi Allah memberikan jalan keluar bagi pelanggar hukum atau pelaku dosa, yaitu lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, hukum Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat pada manusia sebagai anugerah kasih setianya di jalan yang ikut Yesus Kristus. Taurat ini berfungsi tidak hanya sebagai peringatan untuk insyafkan batin, tetapi juga sebagai penasehat ilahi di dalam keputusan-keputusan kita. Tuhan Allah menginginkan bahwa terang yang terpancar dari hukum Taurat terpancar di dalam kesusilaan umum, kehidupan sosial ekonomi, serta pemberian undang-undang dan segala perbuatan pemerintah. Yang ketiga, hukum kasih. Dalam Matius 22 ayat 37-40, ke-10 hukum Taurat diringkas menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama, kasih terhadap Tuhan Allah. Mengasihi Allah dengan totalitas diri manusia adalah tuntunan Allah. Ini harus diartikan bukan hanya taat melaksanakan hukum Tuhan, tetapi membangun hubungan yang sifatnya pemujaan pribadi terhadap Allah, yang diciptakan dan didukung oleh karya Tuhan Allah dalam hati manusia. Kasih ini terungkap dalam ketaatan sehari-hari melakukan perintah-perintah
dan menuruti segala yang ditunjukkan Tuhan Allah kepada kita. Bagian kedua, kasih terhadap sesama manusia. Kasih telah ditetapkan Tuhan Allah sebagai jalinan hubungan yang normal dan ideal antar manusia. Seperti contohnya, kita dilarang untuk saling membenci. Tetapi, kita diharapkan untuk saling mengasihi, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya, mulai dari yang pertama, yaitu pandangan Kristen tentang hukum adalah, yang pertama, marilah kita menaati hukum atau peraturan yang berlaku di negara kita maupun di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, marilah kita patuh terhadap hukum Allah, yaitu amanah agung, hukum Taurat Allah, dan hukum kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang pandangan orang Kristen terhadap hukum. Kalau ada kesalahan atau pengucapan yang salah mulai dari awal tadi, saya minta maaf karena keterbatasan saya. Saya ucapkan terima kasih.